Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Bung kameramen ini kelihatannya pakai kaos Trimurti Gontor. Alumni Gontor kayaknya Bung. Abang saya Bung Alfian. Oh, abangnya pernah di Gontor rupanya. Lanjut. Iya Bung Alfian. Saya seneng aja sama Gontor walaupun dengan masalah satu kemarin Gontor terlalu dibully, saya nggak suka juga gitu Bung Alfian. Nah Bung Alfian, ini menjelang tanggal 14 Februari Bung Alfian. Nah mungkin Bung Alfian tahu dan kita sama tidak merayakan lah ya. Tapi ada berita yang ini tahunan dan berulang Bung Alfian. Nah mungkin Bung Alfian dan saya juga sedih karena kita punya anak-anak. Judulnya Bung Alfian dari insertlife.com. Kondom dan coklat laris manis di hari Valentine. Minimarket disidak. Nah ini gimana nih Bung Alfian? Katanya hari kasih sayang, tapi kondomnya yang laku. Gimana Bung Alfian? Kita perlu mengingat ya, ada satu kebijakan dari Kementerian Pendidikan yang memberikan tanda kutip ya, kelonggaran atau keberbolehan perilaku seksual yang pernah dipersoalkan banyak kalangan. Dan itu seingat saya belum dicabut. Jadi buat Bung kameramen dan buat pemirsa setanah air dan seluruh jangkauan bisa menyimak ini, kita akan menyoal bahwa ini adalah hal yang membuat kita harus menghitung bahwa secara manusiawi kita tidak bisa membuat dunia ini seperti di surga. Pasti nggak bisa. Bahwa dunia ini tempat pertarungan hak dan batil. Cuma persoalan ketika ruang dan peluang dan keberbolehan perbuatan, apalagi di sini ada statement jelas kondom laku. Kalau kondom laku ini banyak, ini berarti untuk sesuatu. Maka pola perilaku sesuatu itu berarti hubungannya relasi seks antara laki-laki dan perempuan. Dengan lakunya kondom ini mengisyaratkan bahwa mereka bukan suami istri. Kalau suami istri nggak perlu ribet-ribet pakai kondom-kondoman, ya kan gitu ya. Ini berarti ada sesuatu dan saya pikir ini harus jadi peringatan dan dari saya sebagai kata kunci, mari kita jaga rumah-rumah kita, anak-anak kita. Ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga anak kita. Berikan pengertian dari hati ke hati. Bung Alfian, begini. Memang kita kan tahu nih Bung Alfian, Valentine itu nggak bagus lah, ada kondom laku keras lah. Nah tapi yang saya ingin tanyakan Bung Alfian kan juga backgroundnya orang filsafat ya Bung Alfian. Kenapa orang-orang atau pelajar itu bisa cepat ikut-ikutan Bung Alfian dengan acara-acara kayak gini, contohnya yang Valentine ini yang kita bahas ini, dia bisa loh ikut-ikutan tanpa dia tahu efeknya apa, sejarahnya apa. Ini kenapa Bung Alfian? Atau ada masalah sosial apa di masyarakat kita Bung Alfian? Kerja dari kaum spilis, kerja dari kaum sekuleris itu kerja yang berjalan lama. Kedatangan Belanda dengan macam-macam penampakan dari para pedagangnya, dari para tentaranya, dari para pemikirnya, yang sebetulnya Belanda adalah kacung daripada Zionis internasional. Betul. Karena penjajah kita yang sejati sebetulnya Inggris dan Perancis. Dan mereka memberikan ruang kepada Belanda, yang penting Belanda minta, silakan Anda sebarkan pandangan-pandangan ateis, pandangan-pandangan sekuleris, biar kami tetap dapat keuntungan. Nah ini mungkin penting diketahui oleh para masyarakat, bahwa kita dijajah itu kemarin itu dengan waktu yang mungkin bervariasi, penyebutan angkanya. Nah, lalu bagaimana dengan kok bisa jalan terus? Ini ada proses tradisi dalam artian pembiasaan. Karena dalam teori komunikasi, sesuatu yang diulang-ulang, maka walaupun dia merupakan sebuah kesalahan, akan dianggap sebagai satu hal yang wajar, bahkan mungkin benar. Itu penting yang pertama. Betul. Yang kedua, kalau tadi sebut-sebut saya punya basic filsafat, ya saya dulu S1 saya filsafat pendidikan dan sosiologi pendidikan, dan itu sebuah jurusan yang cukup unik karena dia menyatukan satu paket ilmu-ilmu yang sekarang saya merasakan betul manfaatnya. Mungkin perlu diketahui bahwa program ini, mata kuliah ini sudah tidak ada lagi ya, karena sejak tahun 90-an, karena saya angkatan-angkatan menjelang akhir dia ditutup, tapi intinya memberikan satu kesadaran bahwa Valentine ini adalah sebuah peristiwa yang berujung pada sebuah perjuangan idealisme dari seorang San Valentino dari Italia pada abad ke-7. Tapi juga nanti kita akan berjumpa dengan April Mop, ada Halloween, segala macam. Dan itu adalah perjalanan-perjalanan yang merupakan disebut dengan Al-Ghazwa Al-Fikriyah. Jadi serangan budaya ini yang sebetulnya
juga membutuhkan pasukan-pasukan perlawanan yang cukup tangguh dan jumlah yang banyak, serta kecanggihan alat dan kemampuan penggunaan alat untuk melakukan serangan balasan atau proses katakanlah pengeboman balik dalam konteks ide, ya, perlawanan yang membuat mereka takluk dan kalah. Dan tentu kita butuh Muhammad Al-Fatih di usia 20 tahunan. Mereka memiliki kemampuan sebagai cyber army, cyber jihad Nusantara, yang tentu ini adalah kerja yang sedang dan akan terus kita lakukan. Iya, Bung Alfian, memang yang Bung Alfian sampaikan itu membuat kita jadi, oh ternyata sangat mudah ya mereka tuh merusak anak-anak muda kita. Dan mungkin juga Bung Alfian kurang kontrol orang tuanya, atau mungkin orang tuanya juga masa mudanya Valentinean mulu gitu Bung Alfian. Nah Bung Alfian, kalau kita lihat dalam berita Detik Sumut, ternyata MUI itu mengharamkan hari Valentine. Hukum merayakan Valentine dalam Islam haram. Kenapa? Jadi ini buat teman-teman yang nonton channel Bung Alfian kebetulan kafir, tidak usah marah, ini khusus untuk umat Islam. Jadi alasan MUI melarang hari Valentine adalah mengenai hukum merayakan Valentine. MUI telah mengeluarkan fatwa yang menegaskan keharamannya, tercantum dalam fatwa MUI nomor 3 tahun 2017. Dijelaskan bahwa umat Islam dilarang merayakan hari Valentine karena hari Valentine bukan termasuk dalam tradisi Islam, dikhawatirkan menjerumuskan muda-mudi muslim kepada pergaulan bebas atau seks di luar nikah, berpotensi membawa keburukan. Dan itu sudah terbukti dengan berita yang awal tadi saya bacakan Bung Alfian tentang kondom yang laku keras. Nah Bung Alfian, karena ini sudah menjadi tradisi berulang, dan orang ini ketika kita kasih tahu hari Valentine ini haram loh, tidak boleh loh, apaan sih, gue kan cuma ngasih coklat doang. Nah itu meremehkan seperti itu, akhirnya mereka lama-lama terjerumus. Untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian, bagaimana cara menyetop ini semua, atau minimal ya Bung Alfian, keluarga-keluarga kita, anak-anak cucu Bung Alfian, anak-anak cucu teman-teman Bung Alfian atau jamaah Bung Alfian tidak melakukan itu Bung Alfian? Itulah pentingnya umat Islam kita memiliki kekuasaan politik. Ya. Karena sebanyak apapun barang yang kita miliki, harta yang kita miliki, seluas apapun samudra laut yang kita punyai, berapa ratus juta ton pun kekayaan yang ada di sumber daya alam di perut bumi kita, dia akan kalah dengan segenggam kekuasaan. Segenggam kekuasaan akan melakukan satu kebijakan. Kalau misalnya ini, siapa yang menyelenggarakan yang namanya Valentine, dia akan ditangkap dan akan diancam kurungan penjara 2000 tahun penjara. Itu kan mungkin bisa dibuat, kenapa tidak? Ya, karena itu merusak. Tapi saya ingin mengingatkan firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9. Hendaklah engkau khawatir akan ada generasi di belakangmu, generasi yang lemah. Maka sebagai bentuk kesadaran generasi, sebagai bentuk kesadaran edukasi, sebagai bentuk kesadaran kita ingin bahwa kematian kita nanti akan meninggalkan generasi yang bisa menjawab ma ta'buduna min ba'di, dan terjawab bukan ma ta'kuluna min ba'di. Itulah pemirsa, sampai di sini acara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.